Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ketemu lagi dengan saya Pak Nasir di kelas 7E Mapel Bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar tentang tarkib atau susunan kalimat dalam bahasa Arab. Baik, marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari? Ya, yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah tentang isim domir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah isim isyarah atau kata tunjuk dalam bahasa Arab. Yang ketiga adalah kata tanya atau istifham bahasa Arabnya, dan yang terakhir adalah tentang mubtada dan khobar. Jadi ada 4 materi yang akan kita pelajari. Kita pelajari secara perlahan-lahan, nanti insya Allah kalian akan paham. Baik, yang pertama adalah isim domir. Ya, isim domir. Isim domir itu artinya kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab ini selalu disesuaikan oleh pelakunya. Tentunya terbagi menjadi 2, laki-laki dan perempuan. Nah, kata ganti yang dimaksud misalnya saya, kamu, dia. Kalau saya ya bisa laki-laki perempuan, kamu juga laki-laki dan perempuan, dia juga laki-laki dan perempuan. Perhatikan contoh ini. Yang pertama misalnya yang laki-laki, ana. Kata ana ini bisa digunakan untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ini contohnya Khiliyah itu nama seorang siswi, Azam itu nama seorang siswa. Maka ketika subjeknya itu adalah laki-laki, maka kata gantinya yang digunakan juga merujuk pada laki-laki. Kalau kamu laki-laki itu bahasa Arabnya anta. Tapi kalau kamu perempuan bahasa Arabnya anti. Kalau dia untuk laki-laki itu huwa. Kalau dia untuk perempuan itu hiya. Contoh, anta tolibun. Kalau anti tolibatun. Cara membedakan laki-laki dan perempuan dilihat dari tulisannya. Kalau laki-laki tidak ada tak marbutohnya, ya. Tapi kalau perempuan itu ada tak marbutohnya di sini. Nah, ini merujuk pada nama perempuan untuk perempuan. Ya, itu kata ganti ya. Sudah paham ya? Nanti kalian catat ini ana, anti, hiya, ana, anta, huwa. Seperti itu. Oke. Nah, yang kedua ini adalah isim isyarah. Ya, isim isyarah atau kata tunjuk. Sama, kata tunjuk ini juga bergantung pada pelakunya, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, misalnya kata tunjuk itu adalah ini dan itu. Mudzakkar ini artinya laki-laki. Kalau muannas artinya perempuan. Ya, jadi kita gunakan untuk mana? Nah, keterangannya kalau hadza dan hadhihi itu untuk jarak yang dekat. Tapi kalau zalika dan tilka itu untuk jarak jauh. Misalnya itu, kita sambil menunjukkan agak jauh. Misalnya contohnya, ini siswa. Karena siswa itu laki-laki, maka depannya pakai hadza tolibun. Yang satunya misalnya ini siswi, hadhihi tolibatun. Seperti itu. Misalnya kalau jauh menunjuk pada jarak yang jauh, misalnya itu temanku. Karena temannya ini laki-laki, maka memakainya zalika. Zalika sodiki, itu temanku laki-laki. Tapi kalau temannya perempuan, maka merujuknya pada kata tilka. Tilka sodikoti. Seperti itu. Jadi kata tunjuk itu juga sesuai dengan pelakunya, baik laki-laki maupun perempuan.
hadza, hadihi, dzalika, tilka. Baik. Nah, yang ketiga kita pelajari adalah kata tanya. Kata tanya, bahasa Arabnya istifham, ya. Istifham. Istifham itu kata tanya. Nah, bisa apa, siapa, apakah, bagaimana, dan dari mana. Lihat tabel ini ya. Yang pertama, ma. Ma itu artinya apa. Untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Jadi menanyakan benda, apa ini? Misalnya, ma hadza, apa ini? Oh, ini buku, hadza kitabun. Penggunaan kata tunjuknya harus sesuai. Kalau kitabun ini laki-laki, maka depannya juga harus laki-laki, yaitu hadza. Kalau yang perempuan bagaimana? Misalnya ini, ma hadhihi, apa ini? Karena mistorotun itu ada tak marbutohnya di belakang, maka ini perempuan, maka menggunakan hadhihi mistorotun. Ini penggaris. Oke, ini contoh yang pertama. Yang kedua, misalnya kata tanya hal. Hal itu artinya apakah, untuk menemukan jawaban iya atau tidak. Misalnya, hal hadza mirsamun, apakah ini pensil? Untuk menanyakan. Jika iya, maka jawabannya na'am di depannya. Jika tidak, maka depannya la. Na'am hadza mirsamun, ya ini pensil. Kalau tidak, maka dicari alasannya. Kalau bukan pensil apa? Tidak, ini pena. La hadza qalamun. Seperti itu, ya. Nah, yang ketiga adalah man. Man itu artinya siapa. Siapa ini untuk kata benda yang berakal. Maksudnya untuk menanyakan seseorang, bisa seperti itu. Man hadza, siapakah ini? Misalnya kita ketemu sama teman yang baru terus tanya, man hadza, siapa ini? Ini Mahmud, hadza Mahmud. Karena Mahmud ini laki-laki, maka depannya menggunakan kata tunjuk hadza. Kalau perempuan, man hadhihi, hadhihi Mahmudah. Ini Mahmudah. Karena Mahmudah ini nama untuk perempuan, maka menggunakan hadhihi. Yang keempat, kaifa, bagaimana. Untuk menanyakan keadaan, kaifa haluk, bagaimana kabarmu, maka jawabannya ana bi khairin alhamdulillah, saya baik alhamdulillah. Yang terakhir, min aina, untuk menanyakan dari mana, ya. Min aina anta, kalau perkenalan kan biasanya seperti itu, dari mana kamu? Ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Apa itu khobar? Nah, lihat penjelasannya ini. Mubtada adalah kata benda yang berada di awal kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia yang berada di awal kalimat itu namanya subjek. Maka dalam bahasa Arab dinamakan mubtada. Mubtada itu sama dengan subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang tidak jauh setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Kita sudah mengenal ada subjek, ada predikat. Kalau di bahasa Arab ada mubtada dan khobar. Kalau mubtada itu di awal kalimat, kalau khobar itu berarti setelah mubtada. Khobar ini fungsinya sebagai penjelas dari mubtada, ya, jadi menjelaskan subjeknya. Lihatlah contoh berikut ini. Nah, misalnya ini, huwa Faruk, maka huwa ini adalah mubtada karena dia berada di awal kalimat. Nah, kata setelahnya ini namanya khobar, ya, karena berada setelah mubtada. Maksudnya huwa itu artinya dia. Dia itu siapa?
kemudian dijelaskan oleh khobarnya. Oh, Faruk, dia itu Faruk. Jadi misalnya yang lain, hiya hilyatun. Hiya itu artinya dia. Maka hiya ini karena di awal maka namanya mubtada. Kalimat yang kedua ini namanya khobar, menjelaskan siapakah dia. Oh, dia itu namanya hilyah. Nah, yang patut kita catat adalah mubtada dan khobar harus menyesuaikan. Jika mubtadanya itu mudzakkar atau laki-laki, maka khobarnya juga harus mudzakkar atau laki-laki. Kalau huwa itu kan laki-laki, maka huwa itu digunakan untuk nama laki-laki, Faruk. Sebaliknya, jika mubtadanya muannas atau perempuan, maka penjelasannya juga harus perempuan. Hiya itu perempuan, hilyah itu juga nama untuk perempuan. Kecuali ana Mahmud boleh, ana Fatimah boleh, karena ana ini merujuk pada laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Ya, baik, itu tadi tentang penjelasan tentang tarkib atau susunan kalimat di bahasa Arab. Ya, akan saya ulangi, ada 4. Yang pertama itu adalah isim domir atau kata ganti. Yang kedua isim isyarah atau kata tunjuk. Yang ketiga itu kata tanya. Dan yang terakhir adalah mubtada dan khobar. Baik, guna mengetahui pengetahuan kalian, maka tugas pertemuan kali ini adalah yang pertama, membuat 3 contoh kalimat tanya dalam bahasa Arab beserta jawabannya. Boleh menggunakan ma, misalnya ma hadza kitabun, boleh, atau man, atau kaifa. Pokoknya yang tadi ada 5, kalian pilih 3 saja, dibuat contoh, kemudian tulis beserta jawabannya apa. Tugas yang kedua, membuat 2 kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Yang penjelasan yang terakhir tadi, mubtada itu di awal, khobar itu setelah mubtada. Nah, nanti kalian kasih penjelasan mana yang mubtada, mana yang khobar. Nah, tugas itu ditulis di buku tulis kalian, di buku catatan, kemudian diberi nama dan difoto, lalu kirimkan ke nomor Pak Nasir. Ya, nanti kirimkan ke nomor Pak Nasir seperti tugas-tugas yang sebelumnya. Seperti itu. Sekian dari saya. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.